Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya Dea Safitri. Di sini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian apresiasi prosa fiksi. Jadi, apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi. Meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan menafsirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Di dalam prosa fiksi terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur ekstrinsik, yang berarti unsur yang berada di luar teks namun tetap saling berpengaruh terhadap penciptaan karya. Yang kedua, unsur intrinsik, yang hadir di dalam teks itu sendiri dan membangun keutuhannya. Di dalam prosa terdapat unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Yang kedua, alur dan pengaluran atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Yang ketiga, latar tempat, hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan dimiliki kekuatan daya ungkap yang mengunggah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, aku, dan sudut pandang ketiga, dia, mereka. Yang kelima, tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah, misalnya tema kasih sayang, kekuasaan, isu sosial, feminisme. Yang keenam, amanat. Amanat berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas tapi dalam keseluruhan isi prosa. Dalam prosa fiksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa baru dan prosa lama. Prosa baru adalah karya yang penulisannya telah terpengaruh budaya modern barat. Ciri-ciri prosa baru yaitu bersifat dinamis, masyarakat sentris, memperhatikan urutan peristiwa, bersifat rasional, dan penulis tidak anonim. Jenis-jenis prosa baru terdapat cerpen, novelet, novel, dan roman. Adapun prosa lama atau klasik. Prosa lama adalah tulisan cerita atau kisah yang belum mendapatkan pengaruh budaya modern barat. Ciri-ciri prosa lama: yang pertama, statis, yang kedua, sedikit diferensialisasi, yang ketiga, berpusat di istana, yang keempat, bersifat anonim, yang kelima, menyebar dengan cara lisan. Jenis-jenis prosa lama: dongeng, fabel, hikayat, legenda, dan mitos. Di dalam prosa terdapat prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi adalah karya tulis yang dapat berupa kisah, runutan, peristiwa, atau gagasan yang dikemas secara naratif dan berasal dari kenyataan, yang berasal dari data-data faktual, ilmiah, dan dapat dipercaya. Jenis-jenis prosa non-fiksi: yang pertama, esai, yang kedua, resensi, yang ketiga, kritik. Nah, itulah pembahasan saya tentang apresiasi prosa fiksi. Semoga nonton video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.